Halo investor yang budiman. Proyek bersamamu Guru Markets. Kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Mari kita lihat masing-masing indikator lebih detail sedikit lebih jauh. Jika mau, Anda dapat menjeda video tersebut. Anda dapat mempertimbangkan setiap indikator korporasi yang bersangkutan dengan cermat. Sekarang mari kita lihat indikator utama perusahaan eBay Inc., ticker EBAY. Peninjauan tersebut berdasarkan data pada saat 28 Maret 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets perusahaan eBay Inc., termasuk dalam subkategori Delivery, 56 organisasi ikut serta dalam penilaian ini. Ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang bersangkutan adalah 1,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar saham secara agregat, perhatikan bahwa skor rata-rata untuk seluruh pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Melawan skor 1,5 poin untuk eBay Inc. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan eBay Inc. dan perusahaan subkategori. Kita akan melihatnya dalam 12 bulan sahamnya eBay Inc. menunjukkan perubahan sebesar 30,4%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 25,5%. Ini jelas tidak menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhitungkan. Kapitalisasi pasar perusahaan eBay Inc. adalah 31,14 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 3,091 miliar dolar. eBay Inc. memiliki saham sebesar 1,007% dan merupakan salah satu perusahaan kecil pada subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 5,13 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca subkategori 548 miliar dolar. eBay Inc. menyumbang porsi sebesar 0,936%. Dengan membandingkan pangsa pasar yang ditempati dan kapitalisasi neraca, kita dapat melihat hal berikut. Bagian yang ditempati eBay Inc. dalam suatu subkategori ketika menilai nilai pasar adalah 1,007%. Nilai bukunya sebesar 0,936%. Ini 7% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori, buruk, -1 poin. Liabilitas keuangan organisasi yang dianalisis berjumlah 7,806 miliar dolar. Hutang terhadap nilai buku mewakili 152,2% ekuitas perseroan. Akibat kewajiban hutang perusahaan, buruk, dikurangi 1 poin. Rasio harga pasar terhadap pendapatan perusahaan adalah 15,8. Dengan rata-rata 30 pada subkategori, angka ini 47% lebih rendah dibandingkan rata-rata pada subkategori. Penilaian harga saham terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 1,975 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 2,488 juta dolar. 26% lebih banyak dari saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan 3. Rata-rata subkategori adalah 2,6 dan 15% lebih tinggi dari rata-rata subkategori. Penilaian nilai bursa terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 10.340 juta dolar.
Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 13,020 juta dolar. 26% lebih banyak dari saat ini. Penilaian indikator penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya sebesar 19,1%, dengan rata-rata pada subkategori 8,8%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 10,3%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 0,42%. Yang 140% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai pasar perusahaan IB Inc., kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal setiap karyawan perusahaan adalah Rp2.707.000. Sedangkan untuk subkategori Rp1.129.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 139,8%. Estimasi jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan adalah $171,700. Rata-rata untuk subkategori, $37,600. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan sebesar 357%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume penjualan perusahaan untuk setiap karyawan adalah $899.000. Menurut subkategori Rp426.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 111%. Penilaian pendapatan per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 5%, dengan rata-rata subkategori sebesar 1,4%. Ini adalah penilaian terhadap kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 51% untuk perusahaan IB Inc. Untuk subkategori, tingkat RSI, 14, sekitar 48%. Secara teknis, sekuritas subkategori dinilai kurang lebih sama dengan saham perusahaan IB Inc. Harga sebenarnya saham perusahaan adalah sekitar $66,8. Perkiraan harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $65,63. Dinamika perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 2%. Ayo pergi ke tabel pesanan, itu tersedia untuk Anda, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini oleh sistem referensi penilaian saham Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Sebagai hasil analisis saham IB Inc. Sistem penilaian informasi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka order, karena video ini adalah review. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Kamu benar-benar penonton yang paling keren.